Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau ciri-cirinya bisa saya ceritakan, kata Rasul, tapi kalau kapan terjadinya saya nggak lebih tahu dari kamu. Ya. Lalu setelah Rasul menceritakan, hadis ini panjang lebar, menceritakan tentang ciri hari kiamat, laki-laki itu pergi. Setelah dia pergi, Rasul tanya kepada sahabat, kalian tahu nggak laki-laki itu? Nggak tahu ya Rasul. Nah, itu malaikat Jibril, kata Rasul. Dia datang mengajarkan agama buat kalian. Nah, begitu Rasul menyebut malaikat Jibril, nah berdiri semua aja sahabat kepingin salaman. Udah nggak kelihatan lagi. Nah, ini yang akan kita bahas, yang kemudian para ulama mengkategorikan ini kepada arkanuddin, rukun agama. Maka rukun agama kita ini ada 3, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Pertama, al-Iman. Memperhatikan jawaban Rasul tadi, yang namanya al-Islam. Al-Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat. 1. Yang namanya mengucap 2 kalimat syahadat ada suara. Suara itu kedengaran sama telinga. Makanya orang kalau mau masuk Islam berikrar dengan 2 kalimat syahadat itu. Mendirikan sholat, ya, kelihatan berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Ya. Kemudian terdengar ada bacaan. Tadi kita sholat subuh ada baca Al-Fatihah, ada takbiratul ihramnya, bacaan-bacaan. Jadi semua ucapan dan perbuatan itu merupakan bagian daripada al-Islam tadi. Yang ketiga, zakat. Zakat itu memberikan barang, bisa dipegang barangnya, kelihatan barangnya, diserahkan kepada si mustahil. Yang keempat, puasa. Tidak boleh makan minum dari fajar sampai terbenam matahari. Ada barangnya, bisa kelihatan airnya, bisa diminum tapi nggak boleh diminum dulu. Haji ke Baitullah, ada Ka'bahnya di Mekah, ada tempat sa'i Safa dan Marwah, ada tempat wukufnya di Arafah, ada jamaratnya Ula Usta Aqabah, jelas kelihatan. Nah, ini kalau kita simpulkan, semua ucapan dan perbuatan kalau diturunkan dalam bidang ilmu itu disebut ilmu syariat, ilmu fikih. Nah, jadi syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Di ruang lingkup ilmu syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Maka saya bilang, dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu itu. Nah, di sini kita jangan terjebak di sini, Pak. Itu ibarat buah, itu baru kulit baru. Ya, kenapa disebut kulit? Karena ibarat buah yang kelihatan kulitnya, isinya nggak kelihatan, nggak. Nah, yang dilihat kan kulit. Nah, makanya syariat itu yang terlihat. Si anu itu kuat betul imannya. Dari mana kamu tahu? Dia sholat. Si anu itu orang beriman. Dari mana kamu tahu? Dia pakai jilbab. Itu gejala-gejala di muka iman. Itu yang terlihat zahirnya. Makanya ilmu syariat ini yang melaksanakannya adalah jasmani. Jasmani kita ini disebut ya tubuh yang kasar, atau boleh disebut casing, baju. Jadi jasmani kita ini bukan diri kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Jangan tertipu. Banyak orang zaman sekarang casingnya bagus tapi isinya jelek. Nah, jangan tertipu. Ini jasmani kita ini disebut tubuh yang kasar, atau juga disebut tubuh basyari. Boleh disebut dalam ilmu tasawuf itu a'yan kharajiyah namanya. Nah, ini casing, baju pakaian di dunia. Nanti kalau kita pulang, nanti bajunya dilepas. Berat, Pak, nggak bisa dibawa ke akhirat. Nah, dilepas bajunya. Nah, ini pelaksananya atau pelakunya jasmani. Sasaran yang ingin dicapai dari ilmu ini
supaya kita tahu mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram, mana yang berdosa, mana yang berpahala. Makanya kalau belajar ilmu fikih, ilmu syariat tidak pernah lepas dari situ. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, ujung-ujungnya surga, neraka. Ke sana arahnya.